Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah untuk mata kuliah sedimentologi ya. Ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang seharusnya teman-teman ambil di semester ketiga. Dan mata kuliah ini sifatnya wajib atau inti dari program studi. Dan harapan kami dengan teman-teman mengikuti perkuliahan ini, kalian memiliki basic yang cukup begitu untuk lanjut ke dalam pengembangan mata kuliah selanjutnya di semester yang akan berjalan nanti. Dan saya akan izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat slide-nya, rekan-rekan? Sudah, Sudah Pak. terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini saya akan melanjutkan materi dari minggu kemarin ya, dan mungkin teman-teman ada yang masih bertanya kemarin terkait dengan mata kuliah sedimentologi ini. Jadi saya coba untuk jabarkan sedikit terkait dengan deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah sedimentologi merupakan mata kuliah yang sifatnya itu memiliki 3 SKS ya, teman-teman. Kalau secara deskripsi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah awal di mana teman-teman akan mempelajari tentang peristiwa sedimentasi. Kenapa sih penting kita belajar tentang sedimentasi? Karena proses sedimentasi ini akan berdampak terhadap proses dari pembentukan salah satu batuan yang umum kita temukan di lapangan nanti. Seperti yang teman-teman sudah ketahui sebelumnya saat mengikuti kuliah geologi fisik ya. Mata kuliah geologi fisik kita belajar tentang jenis-jenis pembentukan batuan secara umum ada 3 kan ya. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan ada batuan metamorf. Nah, pentingnya untuk belajar tentang proses sedimentasi ini sendiri adalah untuk mengetahui proses pembentukan dari batuan sedimen tadi. Di mana proses sedimentasi ini terdiri dari beberapa proses. Ada yang namanya transportasi, kemudian teman-teman nanti juga akan mengenal partikel yang menjadi penyusun atau komponen dari batuan sedimen itu sendiri, dan bagaimana proses pengendapannya. Secara umum, proses pengendapan dari batuan sedimen nanti itu akan dibagi menjadi setidaknya 3 jenis ya. Baik itu terbentuk secara mekanik, kemudian ada organik, dan selanjutnya ada kimiawi. Selanjutnya, dengan kita mengetahui proses dari pengendapan batuan sedimen tersebut, teman-teman nanti dapat melakukan yang namanya identifikasi lingkungan batuan sedimen. Kenapa penting? Karena kita nanti dalam melakukan suatu kegiatan eksplorasi begitu ya, kita harus mengetahui batuan sedimen yang kita sedang amati atau sedang deskripsi di lapangan, apakah itu merupakan batuan sedimen yang prospek atau tidak begitu untuk mengandung sumber daya geologi. Kita sebutlah misalkan hidrokarbon begitu ya, di mana hidrokarbon itu sendiri dia terperangkap dalam pori-pori yang ada pada batuan sedimen. Nah, oleh karena itu penting nih kita tahu ada atau tidak batuan sedimen yang memiliki potensi dalam hidrokarbon tadi. Jadi, selain teman-teman bisa deskripsi, kalian juga harus tahu di mana terbentuknya si batuan sedimen tersebut. Gimana Pak cara kita tahu? Nah, tentu nanti teman-teman dalam mata kuliah ini akan diberikan pemahaman tentang mendeskripsi dari batuan tersebut. Secara umum nanti kalian akan dikenalkan dengan istilah yang disebut sebagai fasies. Apa itu fasies? Fasies adalah kenampakan khas pada batuan sedimen. Baik itu khasnya secara fisik, secara kimiawi, ataupun secara biologinya. Kemudian mata kuliah ini nanti di akhir pertemuan kita juga akan menjelaskan materi yang mengenai eksplorasi dari sumber daya geologi itu sendiri. Di mana ini akan bermanfaat nanti ketika teman-teman dalam melanjutkan kegiatan KP ataupun TA yang nanti teman-teman akan diberikan beberapa studi kasus di perusahaan begitu ya, atau di lapangan yang nanti akan men-trigger kalian untuk mencari tahu kira-kira potensi atau tidak batuan sedimen yang kalian amati untuk mengandung sumber daya geologi. Dan nanti di akhir dari perkuliahan ini kita akan mengikuti yang namanya ekskursi lapangan ya. Dan ini yang seperti yang pertemuan awal kemarin saya sampaikan, kemungkinan akan di Muara 2 ya. Dan kemungkinan nanti kita akan melakukan bersama-sama untuk mengamati batuan sedimen. Setidaknya ada 3 jenis batuan sedimen di sana. Ada batu pasir kuarsa, kemudian ada batuan sedimen karbonat, dan terakhir itu ada shale juga. Kalau nanti teman-teman mau lihat batu bara, itu juga bisa nanti kalian temukan di daerah tersebut. Jadi ini merupakan deskripsi dari mata kuliah sedimentologi. Kemudian ini terkait dengan kontrak perkuliahan. Di minggu pertama sudah saya sampaikan kemarin, tapi coba saya remind lagi ke teman-teman semua. Poin 1 sampai 6 ini sifatnya sudah kita diskusikan, dan kalian pun kemarin sudah memahami ya konsekuensi dari kontrak kuliah ini. Dan yang perlu saya tekankan kembali,
Penilaian yang akan berlaku dalam mata kuliah ini, teman-teman bisa amati pada bagian yang di sebelah kanan ya, di kotak yang sebelah kanan sini, di mana di bagian ini teman-teman akan mengikuti pembagian untuk penilaian, itu ada 70% untuk penilaian yang konteksnya dalam berkuliah, begitu. Ada keaktifan 10%, ada tugas dan kuis 20%, ada UTS 30%, dan UAS 40%. Kemudian, nanti teman-teman juga akan mengikuti yang namanya praktikum. Karena ingat, perkuliahan kita 3 SKS ya. 2+1, artinya 1 SKS untuk praktikum. Dengan total waktu mungkin sekitar 170 menit ya, rata-rata. Dan teman-teman nanti akan diberikan semacam pretest di awal terkait dengan pemahaman mengenai materi yang akan kalian pelajari. Kemudian performance 10%, ini terkait dengan kegiatan praktikum, keaktifan teman-teman nanti akan dinilai oleh asisten. Selanjutnya ada laporan dari setiap praktikum, dan yang terakhir adalah ekskursi. Dan lagi-lagi ekskursi bersifat wajib karena ini adalah bentuk implementasi atau bentuk aplikasi dari pemahaman yang ada di kelas nanti kita terapkan di lapangan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan dulu. Nanti silakan sembari dipotong jika ada pertanyaan, ya. Nah, ini indikator yang mau saya sampaikan terkait dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini, yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, CPMK yang akan didukung oleh materi ini, atau untuk mencapai CPMK ini, yaitu mampu menjelaskan prinsip sedimentasi yang terjadi di permukaan bumi. Jadi harapannya dengan materi kita hari ini, mahasiswa yang mengikuti kelas ini diharapkan mampu untuk menjelaskan prinsip sedimentasi yang terjadi di bumi. Karena prinsip sedimentasi itu luas, teman-teman, jadi coba kami breakdown, di mana di sini kalian diharapkan mampu menjelaskan berbagai jenis komponen atau partikel sedimen dan menguraikan prosesnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, setidaknya 3 jenis ya, batuan sedimen terbentuk secara mekanik, terbentuk secara biologis, dan kimiawi. Jadi teman-teman harus bisa nih men-breakdown kira-kira batu sedimen yang kalian amati termasuk dalam batuan sedimen apa, terdiri dari komposisi atau partikelnya apa, dan prosesnya bagaimana. Kemudian, adapun materi pembelajaran kita hari ini itu akan berisikan tentang penjelasan mengenai jenis-jenis komponen atau partikel sedimen. Mungkin teman-teman sudah pernah mengenal juga, setidaknya ada 4 jenis batuan sedimen. Ada yang terbentuk secara detrital atau detritus atau tergenus sedimentary rock. Kemudian ada yang disebut sebagai biogenik ya, sedimentary rock. Kemudian juga ada disebut sebagai chemical ya, biochemical sedimentary rock. Dan yang terakhir yaitu vulkanik plastik sedimentary rock begitu. Nah, nanti kita akan melihat kira-kira apa saja nih perbedaan dari keempat jenis batuan sedimen tadi. Dan proses yang akan kita pelajari untuk mengetahui setiap pembentukan batuan sedimen tadi itu nanti dapat kita bagi lagi begitu ya dengan cara atau mekanisme perpindahan dari partikelnya. Apakah partikel sedimennya itu bergerak satu-satu begitu, atau dia bergerak secara bersama-sama, atau disebut sebagai mass wasting atau mass movement, dan yang terakhir, apakah sedimen tadi atau partikel tersebut bergerak ketika dia hanya dipengaruhi oleh fluida saja. Nah, jadi berikut bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan teman-teman pelajari pada pertemuan kita hari ini. Dan bentuk pembelajaran kita hari ini yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Jadi sekali lagi saya sampaikan, silahkan nanti jika ada yang mau ditanyakan untuk ditanyakan langsung, dan mungkin lebih baik dengan raise hand atau dengan on mic langsung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, saya coba. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi secara umum, batuan sedimen itu diklasifikasikan menjadi 4 jenis ya. Ini klasifikasinya berdasarkan dari genesa. Apa itu genesa kira-kira? Ada yang mau melihat ada saudara kembar, artinya berhubungan secara genetik begitu ya. Arti asal muasalnya sama tuh begitu. Ini juga bisa dianalogikan seperti itu. Sedimentary rock classification berdasarkan dari genesanya, artinya berdasarkan dari asal muasal pembentukan si batuan sedimennya. Ya, kalau dilihat dari awal mula terbentuknya batuan sedimen, kita bisa bagi menjadi 4 jenis batuan sedimen. Yang pertama, ini yang disebut sebagai detrital, atau umum juga dikenal sebagai siliciclastic sedimentary rock. Penjelasan terkait dengan detrital ini merupakan pecahan atau hancuran dari batuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ketika teman-teman berada di satu daerah tinggian begitu, di mana terbentuk batuan beku yang masif di sana banyak, kemudian batuan tadi mengalami pelapukan. Ya, selanjutnya lapukan dari batuan tadi itu lama-kelamaan akan pecah, hancur, dan nanti akan terikut
dalam fluida yang bergerak di sana. Misalkan batuannya terkena hujan atau terkena banjir begitu, maka partikel-partikelnya itu akan bergerak dan pindah. Seperti kita ketahui, pergerakan dari partikel sedimen ketika dipegang oleh fluida, maka dia akan mengikuti arah dari aliran fluidanya. Kalau kita nyatakan sebagai sungai begitu ya, sebagai air yang mengalir di sungai, maka dia akan bergerak dari mana? Dari hulu ke hilir ya. Oleh karena itu, di hilir nanti akan banyak tumpukan dari hancuran si partikel-partikel sedimen dari batuan asalnya. Dapat dibayangkan? Nah, ketika nanti terendapkan di tempat yang lebih rendah atau di hilirnya, maka dia akan membentuk nantinya sebagai batuan baru yang kita kenal sebagai batuan detrital sedimentary rock atau siliciclastic rock. Kenapa muncul kalimat silisi, Pak? Karena umumnya batuan beku yang terbentuk di permukaan itu memiliki kandungan kuarsa yang cukup banyak ya. Jadi silisi classic rock itu artinya batuan sedimen yang kaya dengan mineral yang sifatnya silikaan gitu. Nah, oleh karena itu muncullah istilah silisi plastik sedimentary rock. Kemudian yang kedua juga ada yang disebut sebagai batuan sedimen kimiawi. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau bisa memberikan pendapat prosesnya gimana sih kalau batuan sedimen secara kimiawi ini? Ayo, ada yang mau menjawab kah kira-kira? Oke, saya coba jelaskan lagi. Kalau batuan sedimen yang terbentuk secara proses kimiawi, artinya batuan sedimen tadi terbentuk dari proses yang namanya reaksi kimia, ya. Apa saja reaksi kimia yang kalian ketahui? Ada proses penambahan ya, ada proses eliminasi, masih ingat ya? Ada juga proses yang namanya substitusi. Nah, perubahan dari masing-masing proses ini akan berdampak terhadap perubahan dari komposisi si unsur-unsur kimiawi pada batuan tadi. Ya, salah satu contoh batuan sedimen dan secara kimiawi itu adalah proses presipitasi. Apa itu presipitasi? Ayo, ada yang tahu pembentukan dari batu garam atau gipsum atau halit mungkin di sekitar dari pantai yang pernah saya perlihatkan videonya? Ketika kondisi air lautnya itu jenuh dengan kandungan garam, maka akan terjadi proses presipitasi. Si garam tadi itu akan mengendap, sedangkan karena uap itu akan karena panas maka akan menguap ya si fluida yang ada di sekitar pantai tadi. Konsekuensinya apa? Endapan-endapan garam itu akan banyak berada di sekitar garis pantai atau daerah transisi. Dampaknya akan terbentuk batuan sedimen terbentuk secara proses kimiawi tadi, yaitu presipitasi. Oke. Kemudian yang ketiga, ini adalah batuan sedimen yang terbentuk secara proses biogenik ya, atau biochemical atau organic sedimen. Nah, sekarang saya mau nanya deh, ini harus bisa dijawab ya. Kira-kira apa contoh dari batuan sedimen yang terbentuk secara biogenik, biochemical, atau organik ini? Oke, silahkan Syaiful. Baik Pak, izin menjawab. Perkenalkan nama saya Saiful Akbar dengan NIM 1251 tiga. Untuk batuan dari proses biogenik itu ada batu gamping, batu rijang, fosfat, batu bara, dan lain-lain Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Saiful. Jawabannya tepat teman-teman ya. Itu adalah beberapa contoh yang disampaikan oleh Saiful yang konteksnya adalah batuan sedimen terbentuk secara biogenik, biochemical, dan organik. Organik yang dominan itu pasti batu bara ya. Tapi ingat, selain dia mengalami proses organik, dia juga mengalami proses dari kimiawinya. Kenapa? Kok bisa sih partikel atau unsur-unsur dari material organik yang sifatnya padat bisa berubah menjadi relatif fluid ya? Artinya ada perubahan dari bentuk atau massa di sana tuh, yang awalnya dia padat menjadi relatif liquid atau fluid begitu. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya gradient thermal yang ada di bawah permukaan bumi. Semakin dalam posisi dari organik tadi yang sudah mati begitu, baik itu tanaman, sisa tumbuhan atau makhluk hidup lainnya, semakin dalam dia tertimpa, terbebankan, maka dia akan mengalami proses pematangan di bawah dari lapisan bumi. Ini yang disebut sebagai proses dari naiknya temperatur akibat gradient thermal. Konsekuensinya, dia akan berubah tuh menjadi apa? Menjadi batu bara nanti. Fasenya akan berbeda nanti. Kemudian juga tadi disebutkan contohnya adalah batuan dari sedimen karbonat. Seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kemarin, pembentukan dari biota laut gitu ya, atau terumbu karang
yang ketika dia sudah tidak lagi jenuh dengan air laut, dan kemungkinan dia sudah tidak lagi tersinari atau mendapatkan cahaya matahari yang cukup, maka dia akan bisa mengalami proses kimiawi juga. Tentu karena dia komposisinya adalah biota-biota laut, maka dia akan mengalami proses biokimiawi nanti. Yang awalnya dia makhluk hidup, dia akan mati dan akan berubah menjadi endapan batuan karbonat atau yang kita kenal sebagai batu gamping. Terima kasih jawabannya, Sevo. Kemudian saya lanjutkan untuk yang keempat. Selanjutnya kita akan belajar tentang vulkaniklastik atau juga biasa dikenal sebagai vulkanoklastik ya. Di mana batuan vulkanoklastik ini sendiri ini akan berkaitan dengan aktivitas dari erupsi gunung api. Nah, kira-kira ada yang tahu apa saja jenis dari batuan akibat erupsi gunung api? Piroklastik nggak, Pak? Oke, batuan piroklastik. Terima kasih, Zikri. Ada lagi? Yang umum kita temukan di sekitar kampus, yang warnanya putih, kalian bisa lihat dia berbutir. Tuf, bukan Pak. Apa jawabannya? Tuf Pak, Batan Tuf. Oke, tuf. Oke, terima kasih, Fandi. Betul ya. Tuf termasuk salah satu dari jenis batuan piroklastik, di mana tuf ini sendiri terbentuk akibat proses dari erupsinya si gunung api. Jika boleh saya gambarkan, teman-teman dapat dilihat pada gambar saya. Ketika ada satu gunung api yang mengalami peristiwa erupsi, maka ketika erupsi terjadi, itu akan ada dua jenis, teman-teman. Ada yang akan mengalami pertama explode. Explode artinya apa? Ledakan ya, dia akan menjontar, akan melontarkan partikel ke atas. Ada yang mengalami proses lava yang mengalir di bagian kiri dan kanannya. Ini disebut sebagai proses efusif. Ya, ketika erupsi gunung api mengalami peristiwa explode atau meledak gitu ya, artinya ledakan, maka lontaran tadi ini akan bervariasi ukurannya nih. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil kan. Ketika ukurannya itu besar-besar, dia akan melontarkan dan ujung-ujungnya akan bentuk batu beku secara ekstrusif. Tapi setelah batu ekstrusif terbentuk, maka di sini akan ada debu vulkanik. Debu vulkanik yang terbentuk itu akan diakomodir oleh adanya angin di sekitar dari gunung api tadi. Konsekuensinya apa kira-kira? Akan terjadi transportasi melalui medium udara, di mana debu vulkanik tadi akan menjalar. Ada yang bersifat falling atau jatuh begitu ya, ada yang bersifat sebagai di permukaan seperti ini, aliran. Pernah dengar waktu erupsi Gunung Merapi di Jogja yang terjadi apa? Wedus gembel, tahu ya? Nah, itu adalah aliran yang berada, aliran awan panas yang berada di lereng gunung. Dia dapat menyapu apapun material yang ada di sekitarnya. Sedangkan selain dari yang ada di lereng sini, yang saya bilang Wedus gembel tadi, juga ada yang bergerak secara udara seperti ini. Ini nanti bersifat adalah jatuhan. Ini aliran, ini jatuhan. Tuf dapat terbentuk melalui proses dari jatuhan, dapat terbentuk melalui proses aliran. Ini adalah genesa dari pembentukan batuan piroklastik tuf. Jadi nanti teman-teman coba deh dilihat ketika ke kampus, batuan tuf yang ada di sekitar kampus itu apakah dia merupakan konteksnya sebagai jatuhan akibat dari dia melayang di udara baru dia jatuh begitu, atau dia mengalir di sekitar di gunung api. Biasanya itu akan memiliki pola-pola yang berbeda. Ketika ada terlihat mensejajaran, itu umumnya adalah sifat aliran, teman-teman. Tapi kalau bentuknya gradasi, itu bentuknya seperti jatuhan atau falling yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi untuk 4 jenis batuan sedimen ini, setidaknya teman-teman harus bisa memahami ya, harus bisa mengetahui kok bisa berbeda dan bagaimana proses untuk setiap pengendapan si perairan. Itu umumnya adalah sifat aliran, teman-teman. Tapi kalau bentuknya gradasi, itu bentuknya seperti jatuhan atau falling yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi untuk 4 jenis batuan sedimen ini, setidaknya teman-teman harus bisa memahami ya, harus bisa mengetahui kok bisa berbeda dan bagaimana proses untuk setiap pengendapan si partikel sedimennya. Jadi, mengikuti dengan CPMK tadi, harapannya teman-teman dapat nih setidaknya untuk melihat secara visual dulu perbedaan dari masing-masing batuan sedimen ini. Dan saya lanjutkan untuk teman-teman bisa amati di bagian bawah yang saya checklist ini. Ini adalah klasifikasi dari batuan sedimen yang terbentuk secara digital atau silicic plastic rock. Saat nanti teman-teman mengikuti praktikum, kalian akan diminta membawa yang namanya skala Wentworth. Ada yang tahu apa itu skala Wentworth?
Oke, silakan Rido. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Rido Ramadan dengan NIM belakang 113. Untuk skala Wentworth sendiri merupakan skala yang membagi batuan sedimen berdasarkan klasifikasi besar butir ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Rido. Tepat jawabannya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah alat bantu yang dapat kalian gunakan nanti dalam melakukan deskripsi batuan di lapangan. Karena nggak mungkin ya, ketika kita diskusi batuan, menurut Ridhoannya itu halus, menurut Ajeng belum tentu dia halus begitu. Nah, untuk menstandarkan ukurannya ini, biar tidak subjektif begitu ya, kita menggunakan yang namanya parameter. Jadi, skala Wentworth ini dapat digunakan sebagai parameter kita untuk menstandarkan pemahaman kita tentang ukuran dari partikel sedimen dalam konteks batuan sedimen yang terbentuk secara detital atau selisih plastik rock. Dapat teman-teman amati pada gambar di bawah sini. Dari yang paling halus itu clay ya. Clay itu sama dengan lempung, itu yang paling halus. Ini bahkan tidak bisa kita amati dengan mata telanjang. Kemudian di atasnya ada silt itu lanau. Kemudian ada sand. Sand ini pasir dan dia dibagi lagi ya. Ada pasir sangat kasar, pasir sedang, pasir halus, sampai sangat halus. Makanya nanti kalau teman-teman men-state atau melihat ada batuan sedimen di lapangan, batu pasir Pak, pasti saya akan tanyakan, apakah itu termasuk dalam batu pasir kasar, batu pasir sangat kasar, batu pasir halus, atau sangat halus. Kemudian bergradasi semakin lama semakin besar, sudah masuk ke kerikil, krakal gitu ya, bahkan bongkah sampai berangkal. Ini konteksnya masuk ke dalam batuan sedimen yang memiliki jenis yang berbeda dengan batuan pasir tadi. Ini pilihannya antara konglomerat atau breksi. Pembedanya nanti akan kita amati pada gambar setelah slide ini. Kemudian sebelahnya lagi, ini adalah jenis dari batuan sedimen yang terbentuk secara proses kimiawi dan biokimiawi. Untuk kimiawi, teman-teman bisa lihat di sini, ini proses dari pembentukan batuan sedimen karbonat, oolit, interclast, dolomit. Ini adalah jenis dari partikel penyusun si sedimen karbonatnya. Kemudian batuan sedimen secara kimiawi ada yang namanya chert. Apa itu chert? Kalian tahu? Chert merupakan rijang, ya. Jangan lupa, chert itu sebagai rijang, merupakan batuan sedimen silisiklastik. Kalau teman-teman lihat warnanya seperti merah tua atau merah darah kata orang seperti itu. Kemudian ada rock salt atau halit, ini yang terbentuk secara proses prestasi tadi. Kemudian ada gypsum, ini sama prosesnya. Dan untuk yang proses biokimiawi, ini ada pit dan coal. Pit ini termasuk dalam gambut, coal termasuk dalam batu bara. Sampai sini, kalau ada yang mau tanyakan, silahkan sebelum saya lanjutkan. Oke, nah ini adalah diagram yang dapat memudahkan teman-teman semuanya dalam memahami batuan sedimen secara umum. Kalian bisa amati di sini. Kita bisa bagi dulu secara deskriptif gitu ya. Kalau teman-teman nanti melihat batuan sedimen di lapangan, itu dapat tersusun dari klasik-klasik atau pecahan-pecahan partikel sedimen. Ada juga yang sifatnya terdiri dari bukan pecahan partikel. Kalau pecahan partikel itu dapat dikelompokkan sebagai vulkanik plastik atau trigenous plastik atau karbonat sedimentary rock. Kemudian kalau dia non plastik itu juga bisa termasuk dalam batuan karbonat. Kemudian ada juga disebut sebagai coal, batu bara, dan seterusnya. Ada proses bentuk secara evaporasi atau precipitation tadi. Sampai ke sini, ada yang mau tanyakan kira-kira? Semoga cukup. Dan ini adalah contoh dari partikel-partikel sedimen yang umum teman-teman temukan nanti di lapangan. Dan ini bisa diamati, ada yang tersusun dari komposisi kuarsa, feldspar, mica, clay minerals, bahkan sampai ke litik fragment. Litik fragment ini termasuk ke dalam kelompok dari batuan sedimen yang merupakan pecahan dari batuan yang terbentuk sebelumnya. Kuarsa, feldspar, mica, minerals ini merupakan minerals yang umum teman-teman temukan nanti sebagai partikel sedimen dalam detail sedimentary rock. Kemudian ini adalah perhitungan dari rumusnya. Nanti akan saya jelaskan dalam praktikum ketika teman-teman nanti akan diminta untuk mengukur setiap ukuran. Dan perhitungan ini akan berkontribusi untuk penentuan secara kuantitatif ya. Secara kuantitatif nanti ukuran yang akan dihubungkan dengan skala Wentworth. Dan ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman sudah amati berbagai jenis ukuran dalam skala Wentworth dan silahkan nanti di-recheck kembali ukuran-ukurannya menggunakan alat bantu kalian. Dan ini akan diterapkan ya saat praktikum mulai nanti. Nah, saya akan lanjutkan dulu untuk melihat gambar-gambar. Teman-teman bisa diamati dulu. Ini contoh dari fleksi dan konglomerat. Yang utama,
Konglomerat dia sifatnya akan memiliki boulder-boulder yang sifatnya itu seperti memudar begitu ya, atau agak memudar. Tapi kalau dia masih breksi, lihat selagi dia masih ada menyudut seperti ini disebut sebagai breksi ya. Jadi perbedaannya adalah bentuk atau shape dari si butirannya atau komponennya. Dan ini contoh dari batu pasir, sifat keseragamannya sangat terlihat ya. Artinya ukuran butir yang sifatnya seragam. Kemudian ini skala Wentworth sampaikan tadi, dan teman-teman nanti silakan dicek lagi. Dan ini saat praktikum, kita nanti akan pelajari tentang klasifikasi batuan sedimen menurut Petitjohn. Dan ini dapat teman-teman amati nanti ketika praktikum dimulai. Ini contoh yang terakhir saya perlihatkan, ini adalah contoh dari matrop atau siltstone ya, di mana ini menjelaskan untuk batu sedimen yang terbentuk secara detrital dengan ukuran partikel yang sangat-sangat halus. Perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya ketika teman-teman coba taruh di tangan begitu, yang dikasih air, ketika tidak lagi dia meninggalkan sisa butiran, maka itu merupakan termasuk dalam contoh dari clay stone, di mana partikelnya sangat-sangat halus. Ini untuk perbedaan antara matrop dan shell, di mana matrop ini sendiri tersusun dari siltstone dan claystone. Atau matrop itu termasuk dalam contohnya adalah batu lanau dan batu lempung. Perbedaannya hanya dari ukuran butirnya saja. Tapi contoh dari matrop itu juga bisa berupa shell. Apa itu shell? Shell dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai batu serpih, di mana batu serpih ini sendiri dapat berkonsekuensi untuk pembentukan si hidrokarbon. Kenapa? Karena dia dapat berperan sebagai source rock atau batuan sumber dalam petroleum system. Dan ini penampakan di lapangan. Ini yang hitam, teman-teman dapat amati. Ini adalah batuan shell, saya bilang tadi. Dan yang kuning ini adalah batuan sedimen pasir. Kemudian ini juga sama. Ini adalah contoh dari batu pasir yang halus dan sampai ke batu lanau. Kalian bisa amati, ini yang ukurannya kasar, ini yang ukurannya halus. Dan ini nanti akan kita temukan ya. Seperti inilah contohnya untuk di daerah Muara II. Dan ini perbedaan antara shell, di mana dia memiliki bentuk yang dikenal sebagai facility. Apa itu facility? Bentuknya seperti menyerpih atau berlembar. Bisa amati ya, lembaran 1, lembaran 2, lembaran 3, 4, dan seterusnya. Ini penampakan khas batu sedimen di lapangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira sebelum saya tutup? Teman-teman untuk melihat pemahaman kalian dengan materi yang disampaikan hari ini, silakan nanti dicek batuan sedimen yang ada di sekitar kalian. Boleh yang ada di sikapan, di dinding tebing boleh, di tanah juga boleh, di bawah. Nanti coba diamati, kira-kira dia termasuk dalam batuan apa? Apakah dia termasuk dalam terregenous plastic rock atau detrital? Atau dia termasuk dalam proses pembentukan batuan sedimen kimiawi? Atau dia merupakan proses dari biologi? Dan nanti silakan teman-teman amati dan lakukan deskripsi ya. Tentu dengan melihat partikel sedimennya, kemudian klasifikasikan dia termasuk apa, dan nanti tentukan kira-kira menurut kalian proses sedimentasinya bagaimana. Sampai sini, ada yang mau tanyakan kira-kira? Silahkan sebelum saya akhiri kelasnya. Jadi, resume untuk hari ini, kita sudah pelajari tentang batuan sedimen secara umum, baik itu hubungan secara genesanya, di mana teman-teman sudah mempelajari tentang 4 jenis ya. Ada yang disebut sebagai batuan sedimen terigenius atau selisih klasik rock, ada yang disebut sebagai proses batuan sedimen untuk sebagai proses biologi, kemudian ada proses biokimiawi, dan yang terakhir adalah vulkanoklastik. Harapannya nanti teman-teman dapat melihat batu secara real di saat praktikum dan dapat melakukan deskripsinya. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Jika cukup, sampai di sini saya akhiri teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.